Itu tuh rutin setiap malam Jumat mamaku kesurupan. Sampai 10 tahun seperti itu, hidup seperti itu. 10 tahun? Buset. Bilangin aja, bisikin pelan-pelan di kuping kanannya buat pindahin si jin yang ada di tubuh mama ke tubuh Pak Ustadz. Kurang lebih 1 minggu kemudian dari Pak Ustadz itu sakit, Ustadz meninggal dunia. Setelah itu temennya ayah juga meninggal. Temen ayah yang bantuin mama itu. Wow. Berarti pada saat itu kamu mentalnya jatuh banget itu ya? Iya. Sampai aku tuh dulu tuh jarang banget ke luar rumah. Karena rasa percaya diri aku jadi hilang ya. Iya, karena aku ngiranya kok keluarga aku dong yang kayak gini. Teman-temanku kok normal-normal aja. Jadi di perjanjian itu bakalan selama 7 turunannya Eyang itu bakal kesurupan terus-terusan. Kebetulan aku nih keturunan kelima. Selama 10 tahun, narasumber kita kali ini itu diganggu sama sosok jin. Bahkan dipercaya gangguannya itu bakal berangsur selama 7 turunan. Dan gue pun penasaran, kira-kira narasumber kita ini keturunan yang keberapa? Dan apakah keturunan-keturunan lainnya itu bakalan bernasib yang sama seperti yang terjadi sama narasumber kita ini? Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya, namanya Seji. Kita sapa dulu aja. Seji, apa kabar nih? Baik ya? Oke, ini katanya 10 tahun keluarga dari Seji diganggu sama jin nih. Itu benar? Bener bang. Berarti dari umur berapa tuh? Dari aku umur 8 sampai umur 18 tahun. 8 Dari aku SD sampai SMA kelas 3. Nah, bahkan gangguan dari jin ini berangsur sampai 7 turunan. Nah, kalau boleh tahu, Seji sendiri ini keturunan keberapa? Kebetulan aku baru keturunan kelima. Baru keturunan kelima? Berarti ada 2 turunan lagi nih? Seharusnya. Tapi semoga nggak terjadi ya? Amin. Amin ya, nggak terjadi ya. Tapi sekarang gimana kondisinya? Kondisinya udah jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Tubuh dan pikiran kita jauh lebih sehat. Karena setelah ritual kita benar-benar gak pernah ada kejadian diganggu jin kayak gitu lagi. Oke. Tahan dulu, ritualnya seperti apa dan siapa yang nolong, tahan dulu Ji. Nanti lanjut di cerita aja ya. Oke, sebelum itu seperti biasa kalau kalian nih pengen jadi narasumber juga sama seperti Seji, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau bahkan bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman sekali lagi yang penasaran sama cerita lengkapnya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi kejadiannya tuh ini tahun kira-kira 12 tahun yang lalu. Waktu itu aku umur 8 tahun. Terus aku kan 2 bersaudara ya. Adikku tuh cuma beda 3 tahun. Jadi dia umur 5 tahun saat itu. Nah awalnya tuh aku tuh mimpi melihat mamaku lagi nangis di bawah pohon. Pohon yang besar banget. Dia nangis sendirian gitu. Gak ada siapa-siapa di situ. Terus di mimpi itu aku coba deketin mama gitu. Aku coba nyamperin mama. Tapi belum sempet aku samperin, aku udah keburu bangun dari mimpi itu. Dari itu tuh aku jadi kebayang-bayang terus gitu bang.
kebayang-bayang tentang mimpi itu. Tapi aku nggak berani cerita ke mama. Mamaku, papaku kan kerja. Jadi emang jarang ada waktu buat ngobrol kayak gitu. Terus biasanya mamaku tuh pulang kerja tuh jam 8 malam. Tapi di hari itu jam 5:30 mendekati waktu maghrib, mamaku udah pulang dari tempat kerjanya. Dia tiba-tiba ngetok pintu rumah gitu, jam mau mendekati maghrib itu. Aku kira tamu kan, soalnya kan mamaku biasa pulang jam 8. Terus pas aku buka pintu, mamaku udah yang lemes gitu. Mama pulang cepet karena lagi gak enak badan, kata mama kayak gitu. Oke, sakit lah intinya sakit. Mama duduklah di ruang makan. Terus kan aku jadi inisiatif gitu ya, ngasih air putih ke mama. Pas aku kasih, mamaku tuh nebas tangan aku itu. Kayak kasar gitu. Jadi galak, kayak galak gitu deh. Terus pas udah itu, mamaku tiba-tiba makan makanan yang ada di meja sambil lahap banget gitu. Di meja makan. Lahap banget gitu. Terus pas aku coba samperin, aku coba tanya, mama kenapa? Terus mamaku kayak langsung ngeliat aku pelan-pelan gitu. Terus dia senyum aku, senyum yang serem. Aku kaget ya. Terus aku makin samperin gitu, mama kenapa? Terus aku tiba-tiba ngeluarin lidahnya ke aku. Terus ketawa kenceng. Pas ketawa kenceng itu, aku denger adikku nangis di belakang aku, karena dia kaget lihat mama kayak gitu. Terus aku samperin lah adik aku peluk. Aku kan jadi ngerasa ini udah nggak beres, mamaku kenapa, aku nggak tahu. Aku jadi telepon ayah di situ karena ayah aku belum pulang kan, belum pulang kerja. Aku telepon ayah buat cepet-cepet pulang karena aku lihat mama lagi nggak beres. Kira-kira setengah jam kemudian ayah pulang. Ayah pulang langsung lari samperin mama. Terus ayah langsung peluk mama gitu. Terus ayah pegang kepala mama gitu, doain mama gitu. Itu tuh hampir 30 menit ayah ngedoain mama, usap-usap rambutnya kayak gitu, tapi gak ngerubah apa-apa gitu loh. Akhirnya ayah inisiatif buat telepon ustadz kenalan dia, karena kan ayah emang sering ngaji juga ya. Jadi dia telepon ustadz kenalan dia buat datang ke rumah buat bantuin. Gak lama, kayak 10 menitan gitu, ustadznya datang. Pas ustadznya datang, mama aku langsung lihat ustadz, lihat pelan-pelan, malah senyum kayak yang kesenangan gitu, kayak yang nantangin gitu. Terus ustadznya tuh datang ke rumah bawa air putih. Pas ustadznya datang, langsung dipegang lah ini mama. Iya, sama ustadznya gitu. Terus dibacain doa kayak gitu. Terus ayah aku sambil pegangin mama karena mamaku berontak banget di situ, sambil teriak-teriak ketawa. Sambil dikasih air yang ustadz itu bawa. Terus nggak lama mamaku bangun. Ustadznya tuh cuma bilang katanya kalau mamaku tuh kecapean, lagi nggak enak badan aja. Minta mamaku banyak istirahat aja kayak gitu. Pada saat itu perasaan kamu gimana? Sedih kah atau gimana? Bingung? Aku bingung. Soalnya kan mamaku teriak-teriak sambil ketawa-ketawa gitu. Terus adikku nangis. Ya aku bingung. Di situ aku cuma bisa bingung aja. Mau ngapain aku nggak tahu. Awalnya aku karena belum tahu kalau itu tuh ternyata kesurupan. Sampai akhirnya pas Pak Ustadz datang, terus Pak Ustadz bilang kalau mama kesurupan. Sempet bilang kesurupan berarti ya? Ya, waktu Pak Ustadz datang. Besokannya mamaku ambil cuti libur. Terus kita langsung waktu maghrib aja ya. Nah, di situ tuh aku bertiga sama aku, mama, sama adik lagi bercanda di ruang tamu. Pas mendekati waktu maghrib tuh aku udah dengar beduk maghrib. Tiba-tiba kita yang lagi bercanda bertiga gitu, mamaku tiba-tiba diem. Kayak nunduk gitu, terus dia senyum. Ngeliatin aku sama adik. Terus gak lama dari itu, dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Aku langsung ngeh gitu, mama kesurupan lagi nih kayak kemarin. Aku langsung bawa adik aku keluar, masuk ke kamar, bawa dia ke kamar, buat jauh dari mama gitu, karena yang aku lihat kemarin waktu mama kesurupan kan berontak ya. Terus aku langsung telepon ayah buat cepet-cepet pulang. Aku bilang kalau mama kayak kemarin lagi. Ayah datanglah 30 menit kemudian bareng sama ustadz. Jadi ayah kayak udah inisiatif gitu, bawa ustadz.
didoain lah kayak kemarin kayak gitu. Ustadznya emang bawa air putih juga kayak kemarin. Setelah itu mamaku sadar, ustadznya bilang mungkin ini karena mamaku lagi banyak pikiran aja, kata ustadznya gitu. Jadi gampang dimasukin katanya kayak gitu. Ternyata besokannya setiap azan maghrib berkumandang, mamaku kesurupan terus-terusan. Selama berapa hari itu? Itu kira-kira 1 bulan kali ya. Hah? Iya. 1 bulan? Seperti itu terus? Seperti itu terus. Sampai akhirnya karena ayahku kayak notice sesuatu gitu, kenapa kejadiannya harus selalu pas azan maghrib berkumandang. Ayahku nanya, terus kata Pak Ustadznya, ya udah, karena Pak Ustadznya kayaknya bingung juga ya, kayak belum nemu jawaban itu. Akhirnya Pak Ustadz kayak bilang, ya udah nanti bilangin aja, karena kan Pak Ustadz nggak bisa terus-terusan datang ke rumah nih, kata dia. Bilangin aja, bisikin pelan-pelan di kuping kanannya buat pindahin si jin yang ada di tubuh mama ke tubuh Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz gitu. Ayahku kan bingung ya. Maksudnya apa, tapi diiyahin aja gitu. Besokannya dari Pak Ustadz ngomong kayak gitu, ayahku coba doain, terus kasih air yang sebelumnya Pak Ustadz ngasih air ke ayah. Mamaku masih belum mau bangun juga. Akhirnya ayahku nurut gitu, ingat perkataan Pak Ustadz yang kemarin, dibisikin lah di kuping kanan mama. Pakai bahasa Sunda ayahku ngomongnya. Jadi intinya tolong pindahin jin yang ada di tubuh mama tuh ke Pak Ustadz aja, jangan ganggu istri saya, kayak gitu. Kayak 5 menit kemudian mama bangun. Mama bangun. Abis dibisikin itu? Oke. Kita aneh. Tapi besokannya mamaku nggak kesurupan lagi, Kak. Setelah dibilangin itu? Iya. Wow. Itu hampir 3 bulan kayaknya. 3 bulan dari ayah bisikin itu ke mama, 3 bulan tuh hidup kita tuh normal lagi gitu. Gak ada masalah lagi? Gak ada kesurupan-kesurupan kayak gitu lagi. Mama masih kerja pada saat itu? Masih. Masih? Oke. Nah, setelah 3 bulan itu, terus tiba-tiba ayahku dengar kabar kalau Pak Ustadz yang sering bantuin kita, itu jatuh sakit. Katanya dia jatuh sakit. Terus ayahku sempat nengok juga beberapa kali gitu. Kurang lebih 1 minggu kemudian dari Pak Ustadz itu sakit, Pak Ustadz meninggal dunia. Oke. Itu kamu dengar juga dari ayah ngasih tahu juga lah ya? Ada dari masjid, pengumuman dari masjid. Karena masih satu kampung? Iya, masih satu kampung. Dan itu tuh subuh-subuh. Jadi pas, kan ayahku nengok beberapa kali gitu ya Pak Ustadz sakit. Dan kata ayah, sakitnya tuh yang ya sakit yang nggak parah-parah banget lah, cuma emang tiba-tiba aja sakit gitu. Tiba-tiba pas denger Pak Ustadz meninggal tuh kayak shock ya. Maksudnya emang kita nggak mikir aneh-aneh, cuma kok kayak bisa kebetulan gitu, deket gitu waktunya. Karena belum lama ini kan dia bantuin mulu ke rumah ya. Dari yang almarhum Pak Ustadz itu udah meninggal, kira-kira beberapa bulan, kayak rentang 3 bulan gitu, tetangga aku tuh sering banget ngelihat sosok jubah hitam keluar masuk rumah aku. Nggak tahu itu apa. Si sosok itu tuh bukan 1-2 orang tetangga aku yang bilang, tapi banyak banget yang bilang gitu. Karena kan posisinya aku, ayah sama mama tuh satu keluarga jarang ada di rumah ya. Ayah mamaku kerja, aku sama adikku kan sekolah, les juga gitu. Akhirnya mama sama ayah tuh inisiatif buat cek-cek barang yang berharga gitu di rumah. Siapa tahu itu maling aja gitu ya. Kan kita belum pikir yang aneh-aneh ya. Pas mama sama ayah cek barang, ternyata nggak ada yang hilang. Kayak beberapa hari setelah cek barang itu tuh posisinya sore hari. Suasananya tuh lagi mendung, mau turun hujan gitu loh. Mendung yang udah petir, suara petir gitu. Posisinya aku cuma berdua aja nih sama adik aku. Di situ tuh pas sore-sore itu aku tuh mau ke kamar mandi. Pas aku udah di kamar mandi, terus pas aku udah selesai,
dari kamar mandi, aku kan coba buka pintu kamar mandi kan, nggak bisa kebuka pintunya, kayak susah aja, aku udah dorong gitu pun susah. Terus aku teriak lah, panggil adik aku buat bantuin. Terus gak lama adikku datang, kan adikku juga kayak kesusahan gitu ya buka pintu kamar mandi. Susahnya dia kayak agak kenceng gitu, nggak dobrak banget sih, cuma didorong gitu sama dia. Terus pintu kamar mandinya roboh. Padahal kalau dipikir-pikir, anak umur 8 tahun sama 5 tahun buat ngerobohin pintu kamar mandi kan kayak nggak masuk akal ya. Tapi mungkin emang udah harus keropos lah ya, iya. Cuma udah rusak. Cuma aneh aja. Terus tapi anehnya Bang, pas pintu kamar mandi itu roboh, adikku langsung teriak-teriak gitu. Sambil nunjuk aku. Kata dia pocong, sambil nangis gitu. Kan aku kaget ya, cek keliling aku gitu. Nggak ada apa-apa, aku nggak lihat apa-apa. Terus aku langsung loncatin pintu itu, aku langsung peluk adik aku. Kenapa? Ada apa? Ada pocong, nggak ada adik aku gitu. Nah, pas aku peluk adik aku gitu, aku ngeliat ada sosok si jubah hitam yang tetangga aku bilang terus. Itu keluar dari kamar mamaku, mau ke ruang tamu. Aku yang kayak kaget gitu. Entah itu nyata, entah apa ya, tapi aku emang ngejar si sosok itu, Bang. Jadi aku peluk adik aku, terus aku langsung kejar si sosok itu. Dia mau keluar dari rumah aku gitu. Pas aku mau coba tangkap gitu, aku kan kayak gini ya. Terus si sosok itu hilang. Tapi penampakan yang kamu lihat itu padat kah atau gimana? Padat, jadi kayak orang dewasa pakai jubah hitam tinggi gitu. Tingginya tuh hampir seatap kali ya, tapi kayak gitu, kayak agak nunduk gitu dianya. Terus adik gimana tuh? Masih shock gak tuh? Masih shock, dia nangis di situ. Karena aku juga kaget, aku kayak bengong-bengong di situ. Ini ada apa sih gitu. Tadi adik aku teriak-teriak manggil pocong, terus aku ngelihat si sosok bayangin hitam. Terus aku bingung. Aku juga sebenarnya takut ya, pengen nangis, cuma aku lihat adik aku, kalau aku nangis ya dia malah makin nangis nanti ada. Jadi aku bawa adik aku ke kamar, jadi kita berdua di kamar tuh, di kamar aku. Sambil nunggu mama sama ayah pulang gitu. Jadi itu kejadiannya jam 5 sore kali ya. Oh, nggak ada mama ya di dalam kamar itu tadi ya? Tadi kan keluar dari kamar mama kan? Nggak ada ya? Nggak ada, mereka lagi kerja. Kalau untuk adik tadi nunjuk ke arah kamar mandi? Arah kamar mandi, di belakang aku, kata dia gitu. Jadi kita berdua lah di kamar sambil anak kecil, umur 8 tahun sama 5 tahun gitu, pelukan di kamar. Sedih banget ya, kita cuma berdua pelukan gitu, kayak ketakutan, kayak bingung sama apa yang tadi kita alamin ya. Terus pas kita lagi pelukan gitu, kayak ngeliat di atas lemari aku, dulu tuh lemari kayu, pemberian nenek. Jadi agak udah tua gitu. Aku ngelihat sosok, entah itu nenek-nenek atau wanita dewasa ya, karena aku ngelihat sosok cewek itu lagi duduk di atas lemari kayu aku. Sambil dia ngeliatin aku, dia posisi kayak gini, terus ngayunin kaki dia gitu. Sambil berlumuran darah. Aku lihat sosok itu bener-bener berlumuran darah. Terus sambil senyum ke aku gitu. Senyumnya tuh persis kayak mamaku kalau mau kesurupan. Senyum kayak gitu agak lama gitu Bang, sambil ngegoyangin kakinya dari yang awalnya pelan sampai kenceng banget gitu, sampai kedengeran suara lemari itu goyang-goyang gitu. Aku cuma bisa diem kayak hampir 10 menitan, aku cuma bisa diem, bener-bener gak bisa gerak. Aku kayak pengen kabur tapi gak bisa, kayak nge-freeze gitu. Gak lama aku bisa ngalihin pandangan aku dari dia, terus tiba-tiba sosok itu hilang. Makin pusing lah aku di situ. Ini ada apa? Aku mau kabur juga ya nggak mungkin, itu lagi maghrib, kabur kemana? Tiba-tiba jam maghrib, mamaku pulang berdua sama ayahku. Padahal biasanya mereka pulang jam 8 malam ya. Tuh mamaku pulang, aku udah seneng tuh di situ. Akhirnya pulang, aku mau cerita nih ceritanya. Baru sempet aku samperin ke ruang tamu, aku mau cerita gitu. Aku ngelihat mamaku udah dibopong gitu sama ayahku. Dan aku notice
Mamaku kesurupan lagi. Jadi kayak belum sempet aku cerita, mamaku kesurupan gitu, kesurupan. Akhirnya ditaruh lah di sofa. Terus ayahku karena almarhum Pak Ustadz udah nggak ada, terus akhirnya ayahku cari bantuan ke temennya yang bisa lah gitu. Datanglah temannya ayah itu kira-kira 10 menit atau 20 menit gitu, dia datang buat bantuin mama. Sosok mama tuh kayak lebih berontak gitu loh. Kan waktu Pak Ustadz, mama tuh kayak cuma ketawa-ketawa gitu kan. Kalau waktu temennya ayah ini, mama tuh sampai yang jongkok terus kayak mau merangkak gitu, mau ngedeketin temennya ayah gitu. Aku cuma bisa peluk adikku, kita pelukan berdua sambil sebentar-bentar aku tutupin mata adik aku itu kayak, karena kan itu serem banget ya. Mamaku merangkak kayak gitu, temennya ayah tuh izin buat ke kamar mandi, kata dia mau ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu, dia cobalah berdoa, setengah jam lebih baru bisa mamaku sadar lagi. Oke. Prosesnya kayak bener-bener orang kesurupan gitu ya di ituinnya ya? Iya, ayahku yang pegangin mamaku karena dia berontak gitu kan. Temennya ayah sebagai apa ya, yang bantu doa gitu. Setelah dari itu 3 atau 4 bulan kemudian, itu tuh mama kayak rutin lagi gitu, kesurupan lagi. Balik lagi gitu. Iya. Selama 3 bulan nih. 3 bulan, 4 bulanan Lebih gitu. lama lagi nih. Lebih lama lagi. Setelah itu, temennya ayah juga meninggal. Temen ayah yang bantuin mama itu. Wow. Tapi kalau untuk temannya ayah, kenapa bisa meninggal menurut kalau yang aku dengar sih aja? Katanya ilmunya ya kurang kuat lah buat bisa bantuin jin yang ada di tubuh mama, katanya sih gitu. Karena kan dia bukan ustadz ya, kayak cuma bisa bantu aja ya kayak gitu. Terakhir kamu lihat temannya ayah itu ngapain tuh? Terakhir yang kamu lihat ya, yang pas bantu mama kayak atau datang ke rumah gitu? Normal-normal aja sih. Maksudnya bantuin mama tetap? Bantuin mama aja kayak gitu. Malah dia tuh nggak yang nyentuh mama gitu loh. Kayak ini misalnya mamaku, dia kayak cuma gini doang tangannya gitu. Nggak yang sentuhan langsung gitu, nggak kayak waktu Pak Ustadz kan. Pak Ustadz kayak sempet tuh megang ini, yang itu mama. Kalau teman ayah tuh nggak yang megang-megang itu. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun? Nggak ada. Yang kamu lihat nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah setelah teman ayah itu meninggal bang, mamaku tetap kesurupan, tapi ini beda. Kalau sebelumnya itu setiap hari, setiap azan maghrib berkumandang, kalau setelah meninggalnya teman ayah ini, jadi setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat? Iya, setiap malam Jumat mama tuh kesurupan. Terus gimana tuh akhirnya tuh? Akhirnya kita memutuskan buat bikin pengajian di rumah, karena awalnya kita mikir itu karena rumahnya mungkin yang berhantu, yang horor gitu. Ternyata masih nggak berpengaruh apa-apa gitu ke mama. Mamaku tetap kesurupan juga. Akhirnya setelah berpikir panjang, kita memutuskan untuk pindah rumah. Rumahnya ini kita sengaja ambil tuh yang deket banget sama jalan raya, terus pemukimannya tuh ramai lah gitu. Karena awalnya kan kita ngiranya rumahnya berhantu ya. Iya. Tapi ternyata waktu kita udah pindah ke rumah yang kondisinya ramai, deket jalan, yang gak ada serem-seremnya lah, mama tetap kesurupan juga setiap malam Jumat. Gak ada ngaruh-ngaruhnya? Gak ada ngaruh-ngaruhnya. Jarak dari rumah lama ke rumah baru jauh gak? Lumayan jauh, tapi masih satu kampung. Cuma kayak dari ujung ke ujung gitu. Oke. Nah setelah itu tuh rutin setiap malam Jumat mamaku kesurupan sampai 10 tahun seperti itu, hidup seperti itu. 10 tahun? Buset. Sampai aku tuh udah gede dong. Udah besar, sampai aku SMA kelas 3. Sampai umur 18 tahunan berarti?
Iya, umur 18 waktu itu. Di umur 18 tahun itu, aku sama adikku kayak mulai ada rasa tertarik buat hal-hal baru gitu. Maksudnya kita suka hiking kayak gitu. Oke, hobi baru. Iya, Ya, hobi baru. hobi hiking. Nah, kebetulan omku ngajak buat hiking ke Curug di Sukabumi waktu itu. Nah, saat itu tuh lagi bulan puasa, aku ingat banget. Jadi ceritanya omku ngajak itu tuh jadi sekalian ngebuburit gitu. Nah, pergilah kita di Sukabumi itu, yang pergi hiking tuh berempat. Aku, adikku, om aku, sama satu sepupuku cowok. Kita berempat pergi hiking. Itu tuh perjalanannya tuh 2 jam ya buat sampai Curug itu. Agak jauh. Tapi karena kita niatnya ngabuburit jadi seru-seru aja. Nah, di perjalanan itu gak ada hal yang aneh sama sekali. Sampai di Curug pun, di air terjun pun, gak ada yang aneh. Kita berenang, foto-foto kayak gitu. Pas perjalanan pulang, sendal adikku dua-duanya putus. Adik aku aja. Akhirnya sepupuku yang cowok ngasihlah sepatu dia buat dipakai sama adik aku gitu. Jadi dia nyeker pas pulang. Nah, pulanglah kita sampai rumah om aku. Setelah di rumah om aku, ini malamnya ya, malam hari waktu kita pulang dari Curug, itu jam 10 malam kira-kira. Adik aku teriak-teriak di kamar. Sakit katanya. Mau aku samperin, kenapa? Perut adik sakit, kata dia, sambil megangin perutnya gitu. Lama banget adik aku terus-terusan teriak gitu. Kata dia sakit perut dia. Sampai akhirnya mamaku memutuskan untuk pulang duluan, karena tadinya kita niatnya 3 hari ya di Sukabumi. Kita memutuskan malam hari itu kita pulang duluan. Malam-malam buat ke rumah sakit, buat ngecek nih. Katanya adik aku kan sakit banget. Tapi setelah pas dicek, hasil dari dokter tuh adik aku nggak ada yang sakit apa-apa gitu. Nggak kenapa-napa. Cuma dokternya cuma ngasih vitamin sama obat pereda nyeri kayak gitu. Nah, sorry Ji, ini adik perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke, lanjut. Ya udahlah, kita pulanglah ke rumah. Pas di rumah itu kan posisinya aku tuh satu kamar sama adikku ya. Ya, kita berdua. Kita tidur lah, capek nih. Adikku juga udah minum obat. Tidur. Tiba-tiba pas lagi tidur itu, aku ngedenger ada yang ketawa-ketawa. Jadi kan posisi tidurnya tuh aku tuh belakang-belakang dia sama adik aku. Ini aku, ini adik aku. Nah, pas aku tidur, aku denger ada yang ketawa di belakang aku. Which is itu adik aku ya. Pas aku coba lihat, adikku udah yang duduk terus sambil ketawa gitu, sambil ngeliatin aku. Aku kaget ya, kenapa? Terus aku coba goyang-goyang itu, kenapa? Tiba-tiba dia malah teriak kenceng banget gitu bang. Terus tiba-tiba dia turun dari kasur, dia ketawa-ketawa, sampai akhirnya dia nyanyi Jawa. Padahal kita orang Sunda ya, kita nggak tahu bahasa Jawa. Adikku nyanyi Jawa malam-malam, sampai mamaku sama ayahku ke kamar kita lah. Kenapa, ada apa? Disangkanya kita lagi bercanda ya. Padahal kita kan lagi sama-sama tidur. Mamaku ngeh kalau adik aku kesurupan. Untuk pertama kalinya. Padahal yang awalnya tuh cuma mama aja yang kesurupan selama ini. Sedih banget sih sebenarnya waktu aku lihat adik aku kesurupan itu. Karena aku nggak nyangka, aku kira tuh bakal ya udah mama aku aja gitu yang ngalamin kesurupan itu. Malah adik aku itu kebawa. Akhirnya pada datanglah tetangga karena ngedengar ribut-ribut gitu kan ya di rumah. Dikiranya mamaku yang kesurupan. Biasanya kan sekarang tuh ada ustadz yang sering bantu ke rumah buat bantuin mama kesurupan. Oh, selama 10 tahun itu ada ustadz lagi tuh ya? Ustadz. Ada yang bantuin lagi? Jadi ya, itu ustadznya pun bukan ustadz yang kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya lah gitu. Kita ustadz cuma kenalan ayah gitu, malah jadi korban. Jadi sekarang kita tuh dapat rekomendasi ustadz yang dari pesantren. Agak jauh tuh rumahnya ustadznya? Iya, agak jauh. Nah,
Kebetulan pada saat adik aku kesurupan untuk pertama kalinya itu, si ustadz yang biasa bantuin mama ini lagi nggak ada di rumah, lagi di luar kota. Sampai akhirnya banyaklah tetangga udah pada di rumah aku pada buka Al-Quran, pada ngaji bareng-bareng gitu buat supaya adikku sadar gitu. Tapi susah. Kalau mamaku kan biasanya kalau kesurupan 1 jam lebih tuh udah sadar gitu ya. Tapi adikku tuh lama banget bang kesurupannya. Kayak hampir 3 jam pun dia belum selesai. Sampai kita tuh bingung. Sampai akhirnya ayahku, dia selama 3 jam itu ayahku terus-terusan nyari kenalan ayah gitu ya, yang kira-kira bisa buat bantuin adik. Terus datanglah salah satu teman ayah yang katanya bisa. Setelah 3 jam itu, tetangga aku terus-terusan ngaji, terus ustadznya datang bantuin. Gak lama adikku sadar. Dan sadarnya tuh dia pingsan. Dia pingsan dulu gitu kan. Asalnya dia kan nyanyi-nyanyi gitu ya, sambil nari-nari gitu, nari Jawa. Oke, posisinya di mana nih adik? Posisinya awalnya di kamar sama ayahku dibopong buat ke ruang tamu. Karena kan itu 2 lantai ya. Iya. Bawa ke ruang tamu. Jadi adikku nari aja gitu di ruang tamu. Terus di depannya warga yang lagi ngaji. Ngaji. Jadi ada yang bacain Al-Quran di depan adik kamu tuh ya. Oke. Setelah dari kejadian malam itu, besokannya adikku kesurupan. Kesurupan lagi. Dan setelah adikku kesurupan, mamaku sembuh. Tahu dari mana sembuhnya? Mamaku nggak pernah kesurupan lagi bang. Oke. Semenjak adik aku kesurupan, jadi kayak pindah gitu. Gantian. Adik yang kesurupan sekarang. Dilanjut ya. Jadi adik aku kesurupannya itu 1 hari itu bisa sampai 3 kali. Di umur dia yang masih 15 tahun. Karena sepengalaman aku, tiap mamaku abis kesurupan, dia tuh kayak capek gitu. Kayak abis gitu tenaganya. Sedangkan adik aku yang baru usianya 15 tahun, harus kesurupan 1 hari itu lebih dari 2 kali. Oke, posisinya kan adik kamu juga sekolah dong pasti ya? Iya. Di sekolahan juga kesurupan nggak? Dia jadi banyak liburnya sih. Karena kasus itu. Kebayang, oke. Selama 6 bulan lah adik aku seperti itu. Wah, gila. 6 bulan adikku yang kesurupan terus-terusan. Malah lebih parahnya dia tuh ada 1 hari tuh dia tiba-tiba, kita lagi tidur nih di ruang tamu. Kita kan semenjak adikku kesurupan, kita posisinya jadi ngumpul terus ya di ruang tamu. Nggak tidur di kamar masing-masing. Oh, tidur pun di ruang tamu? Di ruang tamu, biar rame gitu. Kita lagi tidur kayak gitu. Tiba-tiba adikku diri sendiri. Terus sambil senyum-senyum, sambil nari-nari. Dan di situ mamaku selalu nangis karena kayak nggak tega gitu ya. Harus adik aku yang ngalamin. Selama 6 bulan tuh seperti itu. Adikku yang kesurupan terus-terusan. Sampai kita tuh udah minta tolong ke ustadz, sampai ke dokter pun kita udah berobat karena takutnya ini kan apa ya, penyakit mental mungkin. Gangguan mental ya, mungkin ya. Tapi nggak ada jawaban kalau dari penyakit mental itu. Sampai akhirnya adikku dia masuk rumah sakit karena badannya nggak fit. Terus dokter tuh kayak ngasih tahu katanya adik aku harus operasi kecil karena di umur dia yang 15 tahun itu dia belum dapat mens. Oke lah, dilakukanlah operasi supaya bisa mens katanya sih gitu. Nah, konsultasilah ayahku sama ustadz yang biasa bantuin. Kata ustadznya, oh mungkin itu yang bikin adikku terus-terusan kesurupan karena katanya kalau darah kotor yang mengendap itu jadi sarangnya jin, katanya gitu. Jadi nyambung lah. Jadi dilakukanlah operasi kecil itu. Tapi setelah operasi dilakukan,
tetap aja adikku kesurupan. Nah, setelah beres operasi itu, kan adikku jadi dirawat inap ya. Nah, 2 hari setelah operasi selesai, adikku tiba-tiba kayak pingsan gitu. Itu di hari kedua, adikku pingsan di rumah sakit. Panggillah dokter, dibantu sama dokter kayak gitu. Terus kan ustadz yang biasa bantuin mama juga ikut hadir ya di situ, ikut mendampingi. Adikku ngigo katanya, dingin, tolongin adik ada di sungai, kata adikku gitu. Dan ustadznya bilang kalau adik aku rohnya dibawa. Terus? Dan itu tuh butuh 2 hari buat balikin roh adik aku balik ke badannya. Jadi selama 2 hari adik aku tuh cuma merem terus bangun, bengong terus ngomong dingin. Itu selama 2 hari seperti itu. Masih di rumah sakit ini? Di rumah sakit. Ustadz sampai ke rumah sakit berarti? Iya, mendampingi. Oke. Nggak dilarang tapi sama dokter ya pada saat itu? Enggak, karena kan sebagai tamu. Oh iya. Jadi ustadznya tuh kayak selama 2 hari itu manggil temennya buat datang ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit kita bener-bener ramai banget ya. Tamu-tamu lagi, tamu-tamunya ustadz buat bantuin adik aku. Tapi itu butuh 2 hari buat sampai adik aku balik. Ustadz itu kayak ini kan di kasur nih, adik aku tidur di kasur gitu. Terus ustadz sama muridnya kali ya, murid-muridnya bertiga gitu di bawahnya gitu ngaji, mereka terusan ngaji gitu. Murid ustadz tuh bertiga ya, si ustadznya tuh sendiri di tengah gitu. Yang satu tuh kayak dijadiin apa ya, seolah-olah itu tuh adik aku gitu. Ritual itu seperti itu sih, kayak dipegangin kayak gitu. Aku lihatnya sih gitu. Aku jarang ada di ruangan sih, soalnya kayak nggak tega lihat adik aku gituin. Kayak cuma beberapa kali doang aku intip gitu. Karena aku bener-bener nggak tega ya lihat adik aku yang bengong terus-terusan kayak gitu. Sampai akhirnya setelah proses ustadz itu terus-terusan berzikir, berdoa di rumah sakit, adikku bisa sadar lagi. Setelah itu kita memutuskan karena kata dokter udah boleh pulang, itu kira-kira kita total 5 hari ya di rumah sakit. Iya. Kita pulang ke rumah karena kan katanya kalau setelah selesai operasi adikku bakal sehat ya. Karena kan itu darahnya udah keluar. Iya, udah dilakukan operasi. Tapi tetap aja ternyata masih sama aja, adik aku tetap kesurupan. Masih kesurupan. Terus-terusan. Berarti jawaban ustadznya salah itu. Nah, setelah di rumah itu adikku tetap kesurupan. Itu kira-kira 1 minggu sampai tiba-tiba datang seorang Habib ke rumah. Sampai Habib nih? Habib, namanya Habib Lutfi. Datang ke rumah, katanya mau bertamu aja. Ini nggak diundang? Nggak diundang. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang. Kapan tuh? Malam atau siang? Itu pagi hari. Jam 9, jam 10. Dia datang ke rumah. Berapa orang? Sendiri. Okay. Datang sendiri. Kata dia dengar dari beberapa temannya. Setelah Habib datang, kita ngobrol lah sebentar gitu. Ayah sama Habib Lutfi itu ngobrol. Tiba-tiba Habib Lutfi meminta aku, adik aku sama mama untuk duduk berjajar di depan dia. Sambil dia minta air putih di gelas buat ditaruh di depan dia. Mandangin terus air itu sambil aku duduk di depan dia gitu. Terus itu lama banget, kira-kira 10 atau 20 menit dia ngeliatin air itu. Tiba-tiba dia bilang, kalian bertiga itu punya kesamaan, katanya. Sama-sama bertanda lahir berbentuk daun. Kata Habib Lutfi gitu. Kita kan kaget ya, sebenarnya kan kita nggak notice itu. Ngecek lah, aku mau sama adik saling ngecek gitu. Ternyata benar, bentuk kita tuh, bentuk tanda lahir gitu sama bentuknya daun.
Tanda lahir? Tanda Berarti lahir. kamu punya tanda lahir nih, Punya yang tanda. sama? Yang sama. Di mana? Di belakang. Oh, oke. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Cuma bedanya kalau aku beda sendiri bang, aku warna putih. Tanda lahir? Tanda lahirnya warna putih. Kalau mama sama adik warna coklat. Habib Lutfi bilang ke mama, coba tolong ceritain sedikit tentang silsilah keluarga kamu, kata Habib begitu ngomong ke mama. Karena mama nggak terlalu tahu banyak ya tentang silsilah keluarga dia, akhirnya mama nelpon oma. Ya kebetulan omaku posisinya dia emang tinggal di Bandung, jadi kita coba bisa komunikasi lewat telepon pada saat itu. Ditelepon lah oma. Akhirnya oma ngobrol gitu sama Habib Lutfi-nya. Jadi oma tuh waktu remaja pernah beberapa kali juga kesurupan. Cuma nggak yang gue tinggi tuh, cuma emang pernah beberapa kali kesurupan. Cuma setelah oma puber, oma dapet mens, oma nggak kesurupan lagi. Nggak pernah kesurupan lagi setelah itu. Setelah itu oma bilang oma nggak tahu banyak tentang silsilah keluarga dia juga. Habib Lutfi kan mintain ceritanya tuh dari silsilah keluarga cewek. Jadi dari mama, oma, terus mamahnya oma sampai eyang buyut-buyutnya. Tapi oma nggak tahu banyak. Terus akhirnya Habib Lutfi memandangin lagi si air yang di gelas tadi, sama dipandangin kayak gitu. Terus akhirnya Habib Lutfi bilang, katanya, saya boleh bilang mungkin ini bakal berat diterima, kata Habib Lutfi kayak gitu. Jadi eyangku tuh dulu tinggal di Jogja, wanita Jogja gitu. Dia punya perjanjian sama jin atau iblis, kayak pesugihan gitu, untuk keuntungan pribadi dia gitu. Dan itu dilakukan di bawah pohon yang sangat subur di Jogja, katanya gitu. Dan itu tuh ngingetin aku tentang mimpi aku waktu kecil, waktu umur 8 tahun. Oh, balik lagi nih kita ya. Aku kan waktu umur 8 tahun itu aku kan mimpi mamaku nangis ya di bawah pohon. Terus aku jadi keinget, kok bisa nyambung, kata aku gitu. Kata Habib Lutfi. Jadi di perjanjian itu bakalan selama 7 turunannya eyang itu bakal kesurupan terus-terusan. Dimana si jinnya itu lewat tanda lahir kita yang bentuknya itu daun. Oh, paham. Kayak gitu. Shock lah mama, nangis mama di situ. Kok bisa gitu ya mama yang nggak kenal eyang, nggak pernah ketemu eyang, malah jadi korban selama ini gitu. Oma pun sebenarnya nggak tahu tuh ya? Oma pun nggak tahu. Tapi kenapa kita bisa percaya gitu? Karena beberapa kali Habib Lutfi itu ceritain tentang keluarga. Kata Habib Lutfi itu beberapa kali bilang keluarganya itu dari sini ya. Terus beberapa kali itu nyambung gitu. Bener, iya. Jadi dari situlah kita ternyata bener ya. Ya percaya nggak percaya emang nyambung gitu. Bahkan Habib aja nggak tahu ya sebenarnya. Kamu nggak pernah nunjukin, mama juga nggak pernah nunjukin soal tanda lahir yang seperti daun itu. Tapi dia tahu sendiri. Jadi dia kayak yang tadi awal aku bilang bang, dia minta air, cuma lewat air sama gelas, dia lihat di situ. Tanpa kita pernah ngomong duluan gitu. Bahkan kita pun awalnya nggak notice kalau tanda lahir kita tuh sama. Oh gitu? Iya. Lah itu papaku nangis. Mamaku nangis karena kayak ya dia bingung aja gitu. Selama 10 tahun mamaku seperti itu. Habib Lutfi coba tenangin, kata dia, insya Allah saya bisa bantu. Bantunya lewat apa? Dia bilang, mungkin salah satunya saya mau saranin untuk kalian lakuin ritual lulur dari ramuan-ramuan rempah-rempah yang biasa kita temuin aja gitu. Dia nyaranin dari gula merah, bunga lawang, cengkeh, sama minyak zaitun.
jadi buat ngeblendnya gitu. Nah, ritual itu harus dilakukan selama 3 jam, dilulurin ke seluruh tubuh kita, bertiga tuh, aku, mama, sama adik, yang harus melakukan ritual itu selama 3 jam, terutama untuk nutupin si tanda lahir. Iya, karena tujuannya untuk menghilangkan si tanda lahir. Si tanda lahir itu, pakai yang ramuan tadi. Itu ramuannya dari Habib atau cari sendiri? Cari sendiri, cuma dia cuma nyaranin aja. Akhirnya mama setuju, dilakukanlah ritual itu. Kan Habib Lutfi itu datang ke rumah jam 10 ya. Setelah beres zuhur, dia selesai sama urusan dia gitu. Jam 1-an kira-kira dia udah pulang gitu. Dia minta pulang ke rumah, izin pulang ke rumah. Ayahku langsung cari bahan-bahannya, cari ke pasar. Setelah ketemu, kita langsung tuh, saat itu juga, saat ayah selesai pulang dari pasar, kita langsung melakukan ritual itu. Diolah dulu tuh bahannya? Diolah dulu. Cuma di blender aja sih. Blender? Semuanya disatuin, terus dicampurin sama si minyak. Gitu. Dilakukanlah ritual itu. Ayahku di kamar. Jadi posisinya itu kita di ruang tamu ini bertiga. Aku, mamaku, sama adik. Kita ngelulur seluruh tubuh kita. Saat itu tuh, saat ritual berlangsung, situasi di rumah tuh yang awalnya panas, kan lagi panas tuh di luar. Tiba-tiba mendung. Mendung yang gak hujan, tapi udara di rumahku tuh jadi dingin gitu. Setelah kita selesai meluluh tubuh kita semuanya, kita mulailah timer di handphone gitu, 3 jam. Udahlah, kita diem gitu. Terus tiba-tiba tinggal beberapa menit lagi nih buat ritual selesai. Adikku minta izin buat ke toilet. Adik mau ke toilet, kata adikku gitu. Akhirnya aku sama mama bantuin adik aku, karena kan kondisinya adik aku lemah ya pada saat itu. Masih lemah ya? Kan baru beres operasi itu. Ya kita bantuin ke kamar mandi, terus kita tutup pintunya, kita tungguin. Tiba-tiba adik aku di dalam kamar mandi ngetok-ngetok. Kata dia, tok-tok-tok gitu. Kita kan coba buka ya. Pas kita buka, kondisi adik aku udah yang bungkuk gitu. Kayak nenek-nenek. Sambil megang pegangan pintu. Kayak gitu. Jadi seolah-olah pegangan pintu itu adalah tongkat. Marah-marah, adikku marah-marah pakai bahasa Jawa. Marah-marah intinya dia mau mandi gitu. Tapi minta tolong buat dimandiin, kata dia. Terus inisiatif lah aku buat telepon Habib Lutfi. Aku bilang, kalau adik aku berontak, kataku gitu. Dia kayaknya kesurupan. Terus Habib Lutfi bilang, jangan diturutin. Itu tuh cuma akal-akalan supaya si ritualnya nggak berhasil, kata Habib Lutfi gitu. Tolong pegangin aja, jangan sampai dia bersihin badan dia, kata gitu. Kita pegangin lah adik aku, sambil adik aku marah-marah berontak gitu. Sampai kita tuh, adik aku tenaganya kayak nenek-nenek yang bongkok, tapi pas kita coba pegang tuh kuat gitu tenaganya. Setelah itu adikku dari yang bongkok itu tiba-tiba perlahan tuh diri yang tegak, mulai nari lagi sambil nyinden suara Jawa, nyanyi Jawa. Kan itu tinggal beberapa menit ya untuk ritual selesai. Tiba-tiba timerku nyala. Setelah timer nyala, adikku pingsan di kamar mandi. Langsung pingsan? Nggak langsung pingsan saat timer nyala sih, tapi beberapa saat setelah timer nyala, adikku pingsan di kamar mandi. Kita bantuinlah bersihin adik aku, kan sudah selesai tuh, udah 3 jam. Dibantuin dibersihin. Setelah itu aku sama mama juga bersih-bersih. Setelah dari itu bang, alhamdulillah sampai saat ini, dari yang itu kan usia aku 17 tahun ya, sekarang usia aku udah 21 tahun, gak pernah ada lagi cerita kesurupan. Jadi kayak selesai. Udah selesai. Tanda lahir gimana tuh? Tanda lahir tuh nggak hilang, cuma untuk jin tuh katanya jadi ketutup. Oh, dari penglihatan jin itu ketutup tanda lahirnya. Cuma tanda lahir kita secara fisik masih ada.
Aku kira bisa hilang. Kalau bisa hilang, aku mau nanya, bisa bersihin kutil nggak? Gitu. Sayangnya nggak bisa. Berarti masih ada ya tanda Masih lahirnya? ada. Bener-bener nggak mudar atau apa? Enggak. Enggak. Karena kan emang bahan-bahannya juga emang bahan yang tradisional kan, bukan yang keras, bahan keras gitu. Habib Lutfi ya? Iya. Pernah dengar sih namanya Habib Lutfi ya. Mungkin teman-teman juga yang lagi nonton juga pasti juga pernah dengar ya namanya. Tapi berkat beliau bisa sembuh. Bisa sembuh. Seji sama keluarga juga udah aman sekarang. Udah aman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang kabar baiknya mamaku punya anak lagi. Oh, punya adik baru dong. Adik baru. Udah sehat. Berapa tahun? Baru lahiran kemarin tanggal 8 Desember. Wah, selamat ya. Udah ada namanya belum? Udah ada. Namanya Candice. Oh, namanya unik-unik ya. Kalau yang adik tadi? Itu namanya Puri. Puri? Iya. Puri, oke. Tapi, kenapa kamu tuh nggak bisa kesurupan gitu? Hanya adik dan juga mama? Pernah nyari tahu jawabannya? Pernah nyari tahu. Okay. Dan beberapa yang bilang karena katanya, ini Habib Lutfi yang bilang ya, karena aku katanya lahir di malam Jumat Kliwon. Tapi udah pernah nyari tahu bahwa lahirnya itu di malam Jumat Kliwon. Iya. Nah, kenapa? Karena katanya itu jadi alasan buat si jin yang buat perjanjian sama Eyang agak susah buat masuk ke aku. Katanya sih gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Karena kalau menurut dari pendapatku ini, Ji, bukannya malam Jumat Kliwon itu ini ya, harinya setan gitu ya? Iya, justru aku juga bingung. Iya. Tapi emang selama 10 tahun ini, emang cuma mama sama adik aku aja. Kalau aku kayak firasat-firasat aja gitu. Kayak mimpi, atau ngelihat sosoknya langsung, kayak gitu. Kalau mama sama adik nggak bisa lihat sosoknya langsung gitu. Tapi, kamu itu ngelihat sosok langsung itu atau penampakan, itu waktu kecil aja? Waktu kecil aja. Pas udah dewasa nggak? Dewasa enggak. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah. Terakhir yang jubah hitam itu? Si jubah hitam itu, ya. Nah, itu pernah nanya nggak? Penampakan sosok hitam itu ke Habib ataupun ke yang udah pernah bantu obatin? Pernah. Jadi ceritanya tuh aku waktu umur 20 tahun itu aku pernah jatuh sakit. Jatuh sakit sampai aku harus dirawat. Waktu itu aku sakit tipes sama demam berdarah. Terus pas aku lagi panas-panas tingginya, tiba-tiba aku kebangun. Aku lihat si sosok jubah hitam itu lagi lihat aku kayak gini. Aku lagi tidur gitu, dia liatin aku kayak gini. Terus tiba-tiba dia hilang. Nah, setelah aku tanya, kenapa kok sosok ini kok jadi ngikutin aku ya sampai aku umur 20? Karena katanya itu penjaga. Si sosok jubah hitam itu penjaga. Oh, malah penjaga dia? Iya, malah jagain aku katanya. Oke, berarti kamu sempat lihat penampakan lagi ya pas udah tadi gede ya. Tadi kan sempat bilang nggak pernah lagi, waktu kecil doang. Itu doang terakhir? Iya. Ada lagi nggak? Coba inget-inget. Nggak ada. Nggak ada lagi? Sosoknya kayak gimana tuh mukanya, wajahnya? Sosoknya nggak ada wajahnya, cuma ketutup jubah semua, jubah hitam gitu. Cuma tinggi besar, perawakannya tuh manusia gitu. Itu yang terakhir ya, yang dilihat ya. Itu ternyata penjaga katanya. Iya, setelah aku ingat-ingat, ya aku pernah lihat lagi ternyata waktu aku umur 20. Iya. Itu nanya sama siapa? Itu tanya sama Habib Lutfi. Sama Habib? Iya, karena kita jadi kayak sering komunikasi. Sering komunikasi, setelah itu jadi kayak saudara. Nah, aku penasaran nih. Selama 10 tahun waktu mama itu sering kesurupan, kejadian apa yang selain yang tadi diceritain sama Seji, yang lainnya gitu, ada lagi gak yang paling diinget waktu 10 tahun itu ya? Pernah ada waktu mamaku lagi kesurupan, ini masih di rumah yang dulu ya, sebelum kita pindah. Pernah ada, pas waktu mamaku lagi kesurupan, ada yang ngetok-ngetok. Bukan ngetok-ngetok aja, tapi nyakar-nyakar pintu. Nyakar-nyakar pintu. Terus kata ayah, jangan dibuka, itu cuma kucing, kata ayah gitu.
Terus karena aku kepo banget, aku lihat di jendela gitu, gak ada apa-apa. Tapi suaranya ada. Masih ada? Ada. Suara nyakar-nyakar gitu. Tapi gak ada apa-apa. Dan itu pada saat mamaku lagi kesurupan. Jadi kayak ada sosok yang coba buat masuk ke rumah itu. Iya. Nah, ini kan tadi di opening kita sempat bahas kalau si Eji dan juga keluarga itu keturunan kelima ya. Iya. Dan ya mudah-mudahan sih udah selesai ya. Tapi bakalan nurun lagi gitu ya. Maksudnya bakal ada kejadian lagi. Itu makanya kenapa Habib Lutfi nyaranin untuk dibuat ritual untuk nutupin si tanda lahir itu. Karena besar harapannya supaya gak ada lagi kesurupan-kesurupan buat, karena kan di perjanjian Eyang itu 7 turunan ya, 7 turunan, dan kebetulan aku nih keturunan kelima. Jadi harapannya ya supaya nggak ada, udahlah terputus gitu si perjanjian itu. Oke, tapi mudah-mudahan udah selesai ya. Amin. Nggak ada lagi gitu yang kena ya. Masih ada 2 turunan lagi nih. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ya. Berarti keturunan, maaf nih, Sunda atau Jawa nih? Jadi tuh eyangku aja yang orang Jawa. Eyang nikah sama orang Sunda. Jadi pindahlah ke Bandung. Jadi orang Sunda. Jadi orang Sunda. Sisanya berarti kesananya orang Sunda semua. Orang Sunda. Maaf nih, eyangnya kaya raya atau enggak nih? Berhasil atau tidak? Aku kurang nanya detail sih itu ke Habib Lutfi. Tapi katanya emang perjanjiannya untuk kekayaan. Tapi kalau untuk neneknya Oma kayak gitu, ya cukup lah gitu. Nggak yang kaya raya banget. Kan kalau pesugihan tuh ya yang kaya raya banget ya setahu aku. Tapi kalau nenek aku sih enggak sih. Yang cukup aja gitu. Nah ini kan sempat rame nih berarti ya. Iya. Kasus dari keluarga. Ini tetangga berarti ada saksinya juga kan? Iya ada. Sampai aku tuh dulu tuh jarang banget keluar rumah. Karena rasa percaya diri aku jadi hilang ya. Iya, karena aku ngiranya kok keluarga aku dong yang kayak gini. Teman-temanku kok normal-normal aja ya. Tidur ya tinggal tidur, nggak harus dengar kesurupan. Dulu aku ngiranya kayak gitu. Sampai aku jarang banget keluar rumah dulu tuh. Baru sekarang lah aku berani buat cerita ke podcast ini. Ya tujuannya buat ya ada pelajaran lah yang bisa kita ambil. Ya jangan sampai kita melakukan yang hal-hal yang bersinggungan sama gaib lah ya. Iya, karena lagi sampai keturunan. Nggak worth it. Nggak worth it, bener. Udah gitu malah nyusahin keturunannya. Iya, malah nyusahin. Tapi sekarang udah balik lagi percaya dirinya? Atau masih sebenarnya? Masih belajar. Masih belajar. Karena kan itu lama banget ya dari aku kecil, terus remaja, sampai aku pernah ada di posisi yang berontak. Karena aku nggak pernah sharing perasaan aku gitu loh. Iya, karena kan yang aku lihat dari dulu mamaku kesurupan. Jadi fokusnya ayahku ke mama terus gitu. Terus tiba-tiba pas aku remaja umur 17, adikku yang kesurupan. Jadi pernah lah aku ada masa-masa yang berontak. Kayak mau kabur aja gitu. Kayak stres banget nih di rumah, gini terus. Tapi akhirnya aku nurunin ego aku kayak gitu. Aku lihat lagi adik aku yang masih berjuang juga kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya aku beruntung gitu. Aku nggak kebagian yang adik aku sama mama aku alamin kayak gitu. Ini mungkin kalau Puri nonton, aku tahu kamu tuh pasti sayang banget sama adik kamu ya. Iya. Sayang banget ya Puri. Jangan sampai kurang ajar sama kakaknya. Berarti pada saat itu kamu mentalnya jatuh banget itu ya? Itu di umur berapa itu? Waktu mentalnya lagi jatuh banget itu? Aku rasa umur 17 ya. 17. Karena saat itu juga umur 17 tahun kan ya masa-masanya aku krisis jati diri aku ya. Bingung nih.
Dan saat itu juga aku umur 17 tuh saat pandemi corona. Jadi saat Wah, iya. kacau banget lah. Ayahku kan seorang wirausaha ya. Usahanya juga lagi down banget. Lagi down. Mamaku juga yang udah nggak kerja gitu, mamaku memutuskan resign buat fokus ke adik. Jadi menurutku saat itu aku berontak pun ya, menurutku hal wajar. Iya, wajar. Karena aku bingung harus ngeluapin emosi aku kemana pada saat itu. Karena kamu pun pasti nggak bisa pengen untuk bisa nolong langsung, tapi kamu nggak bisa gitu, punya kemampuan itu kan. Malah ada beberapa kali waktu adik aku kesurupan, kalau yang keluarga aku pada ngedoain kayak gitu, aku tuh kayak yang nantangin gitu loh. Apaan sih lu gitu? Oke, paham. Ngegangguin adik gue mulu. Di batin kamu tuh ya? Enggak, secara langsung. Oh, secara langsung? Karena kan saat itu aku lagi berontak dulu. Kayak beberapa kali aku yang dorongin adik aku kayak gitu. Kayak agak kasar lah gitu. Agak kasar gitu karena biasanya aku cuma pegangin doang, tapi kali ini aku udah yang berani goyang-goyangin adik aku gitu. Karena mungkin itu alasan aku nggak bisa kesurupan juga, mungkin aku ngerasanya ya. Karena aku tuh kayak percaya nggak percaya, even aku nyaksiin langsung selama 10 tahun itu tuh. Ada di diri aku tuh kayak, walaupun aku lihat si sosok itu secara nyata, tapi kalau untuk dirasukin menurutku kayak emang bisa kata gitu. Kalau adik memang nggak ada rasa kayak gitu, maksudnya percaya nggak percaya atau dia percaya? Aku ngelihatnya, kalau ini lewat sudut pandang aku ya. Iya. Adikku tuh jadi kayak anak kesayangan mamaku gitu. Mamaku nggak ngebeda-bedain banget, cuma emang adikku yang lebih deket gitu sama mama. Menurutku karena kedekatan batin itu yang membuat adik aku tuh jadi kesurupan juga. Menurut aku kena dampaknya. Oke. Kalau aku yang lebih, kan dari dulu tuh dari aku kecil ya aku yang bagian peluk adik aku, dijagain, aku telepon ayah, yang bagian paham. gitu aja. Tugas dan resiko anak pertama memang seperti itu. Aku juga baru sadarnya sekarang. Iya, nanti adik kamu aku berontak. Siapa si Puri? Nanti Puri juga bakal cemburu sama adik yang baru, yang baru lahir ini. Wah. Enggak lah, umurnya kan jauh banget, Bang. Ya mudah-mudahan udah dewasa ya Puri ya. Udah dewasa sih dia. Nilainya ya. Tapi pasti nanti fokusnya ke bayi nanti, ke Dede. Tapi tadi pertanyaan dari produser bagus juga nih, Dewi nih. Garis keturunan perempuan lah yang sering ngalamin kesurupan, itu benar? Iya, benar. Kenapa? Karena yang melakukan perjanjian di bawah pohon itu kan eyang. Eyang khususnya, apalagi perempuan eyang ya? Iya. Oke, mungkin karena itu ya? Karena garis perempuan. Tapi kamu nggak kan malam Jumat Kliwon tadi ya? Nah Zi, tapi waktu yang di rumah sakit tuh ya, yang ngadain ritual itu, yang ngobatin, nggak diusir sama dokter itu? Enggak, karena kebetulan itu jadi sebagai tamu aja sih, karena ritualnya juga kayak sebentar-sebentar aja gitu, kayak tamu nengok gitu. Minta waktu sebentar. Apalagi yang itu tuh, yang dijajarin tuh 3 orang itu. Iya, karena kan kebetulan emang di ruangannya tuh cuma kita sendiri aja, jadi bebas. Bebas ya, atau bebas ya. Oke, mungkin Seji boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai yang tadi udah dibawain ceritanya. Mungkin buat beberapa teman-teman ada di luar sana yang lagi ngalamin hal yang pernah aku alamin itu, aku cuma bilang jangan berhenti berdoa dan percaya kalau semuanya itu emang pasti berakhir selagi kitanya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena mau gimana pun kalau misalnya kita malah kalah, malah nyerah, ya sama aja kita nyerahin diri gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi intinya apapun masalah kalian ya tetap yakin kalau semua masalah itu pasti selesai dan jangan pernah menyerah ya.
berserah diri boleh sama sang pencipta, tapi jangan pernah nyerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya udah, thank you udah datang, Seji. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Seji izin pamit. Bye.